Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelompok 3 mata kuliah bisnis digital di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, di mana kelompok kami mengambil sebuah bisnis untuk bagaimana dari bisnis itu, teknologi apa saja yang digunakan dari bisnis tersebut. Oke, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung masuk saja. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok saya, ada Kak Farah Asmira dan juga tidak memperpanjang kata lagi, kita langsung saja kepada beberapa topik yang kita bahas pada Zoom kali ini. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama informasi umum tentang bisnis yang kelompok kami sudah ambil. Yang kedua adalah segmentasi pasar dari bisnis itu sendiri. Yang ketiga adalah bisnis proses dari bisnis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah teknologi apa saja yang digunakan dari bisnis itu sendiri. Nah, sebelumnya kita harus memahami apa sih bisnis yang memanfaatkan teknologi sebagai landasan untuk menciptakan keunikan aktivitas bisnisnya. Nah, dalam operasional suatu perusahaan, bisnis digital ini dimanfaatkan kecanggihan dari teknologi, baik itu secara internal maupun secara eksternal, untuk menjangkau target pasar, lalu memasarkan produk atau layanan bisnis sampai pada proses menciptakan dan menghasilkan sebuah produk. Nah, teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah bisnis yang berbasis digital, di mana bisnis yang kami ambil di sini yaitu Cookie Dessert Box. Apa sih Cookie Dessert Box ini? Cookie Dessert Box ini adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang cooking dan baking yang menyediakan hidangan penutup berupa dessert box, di mana di dalam dessert box ini memiliki 2 layer kue yang berkarakter creamy dan manis. Nah, Cookie Dessert Box ini adalah sebuah perusahaan bisnis, yang baru saja dibangun dengan bertemakan bisnis digital dan berlokasi di Kupang, Nusa Tenggara. Dari Cookie Dessert Box ini ada beberapa produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan dari Cookie Dessert Box ini ada dari beberapa varian rasa. Dari setiap produk yang dihasilkan, ada dari produk dari bisnis Cookie Dessert Box ini. Yang pertama, varian rasa. Ada varian rasa tiramisu cake, ada varian rasa Nutella cake, ada red velvet cream cheese, dan regal cake. Dari setiap varian rasa yang diciptakan, dari setiap box untuk setiap varian rasa, Cookie Dessert Box ini menggunakan box yang berukuran sama, di mana ukuran dari setiap box ini yaitu 10 x 10 cm dengan volume 500 gram. Nah, topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu segmentasi pasar dari Cookie Dessert Box ini. Pasar Cookie Dessert Box ini yang pertama kita Cookie
Cookie Dessert Box ini memiliki tempat produksi dan pemasarannya berdasarkan segmentasi geografis, di mana wilayah tempat produksi dan pemasaran dari Cookie Dessert Box ini bertempat di Kota Kupang yang kepadatan penduduk di sana juga bisa dibilang sudah lumayan ya untuk target pemasaran Cookie Dessert Box ini, apalagi dengan cuaca di Kota Kupang yang panas ya, sangat panas. Jadi Cookie Dessert Box ini sangat cocok untuk dikonsumsi di Kota Kupang, apalagi dengan cuaca yang panas, karena Cookie Dessert Box ini lebih enak kalau dihidangkan dengan keadaan yang dingin. Yang berikut yaitu segmentasi demografis. Nah, sebenarnya untuk Cookie Dessert Box ini tidak membatasi atau mengelompokkan berdasarkan segmentasi demografis, karena target pasar dari bisnis ini yaitu umum. Jadi produk dari Cookie Dessert Box ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu dari segi usia, gender, status sosial, dan juga pendapatan. Segmentasi yang berikut yaitu segmentasi psikografis. Nah, kalau untuk segmentasi psikografis, perusahaan dari Cookie Dessert Box ini tidak menentukan orang seperti apa yang bisa mengonsumsi produk ini, tetapi Cookie Dessert Box ini membuat produk yang bisa dikonsumsi untuk semua halayak. Jadi tidak ditentukan dari gaya hidup dan kepribadian. Segmentasi yang terakhir yaitu segmentasi tingkah laku. Nah, untuk tingkat segmentasi tingkah laku ini dilihat dari keinginan konsumen. Jadi, apakah konsumen ini tertarik dengan produk yang dibuat oleh perusahaan ini? Contohnya Cookie Dessert Box ini, Cookie Dessert Box ini berusaha untuk menghasilkan produk dan produksi sesuai dengan keinginan dari konsumen sendiri. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Rizky. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan penjelasan selanjutnya, yang mana dalam hal ini tentunya kita akan sama-sama membicarakan ataupun di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bisnis proses yang digunakan di dalam bisnis yang kami bangun ini. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam bisnis proses yang kami gunakan, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis proses. Nah, di situ disebutkan adalah bisnis proses merupakan serangkaian aktivitas terstruktur dan saling terkait yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk dan layanan. Tentunya hal ini penting banget dalam sebuah bisnis proses, dalam sebuah bisnis. Karena bisnis itu dibangun dari setiap proses-proses hingga pada akhirnya nanti akan menghasilkan output, yang mana output itu berupa produk atau layanan. Nah, kalau misalkan kita masih bingung, karena mungkin pengertiannya terlalu panjang, bisnis proses singkatnya adalah cara kerja dari suatu bisnis. Nah, itu simpel, cara kerja dari suatu bisnis yang dimulai dari proses input, kemudian proses, dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan output atau keluaran. Yang dalam hal ini adalah produk dan layanan tadi itu. Kemudian apa saja sih tujuan dari bisnis proses? Nah, dalam hal ini ada 4 tujuan dari bisnis proses. Itu secara garis besar. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis. Kalau misalkan kita menciptakan suatu bisnis proses yang simple, maka jalannya proses dalam suatu bisnis itu akan menjadi efektif dan tentunya akan menjadi efisien. Itu. Kemudian yang kedua yaitu akan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Semakin bagus bisnis proses yang kita desain, semakin bagus bisnis proses yang kita gambarkan, maka ini akan berpengaruh juga pada kualitas produk dan layanan yang dihasilkan pada bagian output nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Tentunya dalam hal ini bisnis proses itu sangat-sangat amat berpengaruh kepada peningkatan kepuasan pelanggan. Semakin
detail, semakin simple sebenarnya, semakin simple dan detail bisnis proses yang kita bangun, maka ini akan berpengaruh pada pelanggan, di mana pelanggan akan merasa puas terhadap proses bisnis dari suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini adalah bisnis kami. Kemudian yang keempat yaitu membantu bisnis mencapai tujuannya. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya itu di sini kita akan spesifik membicarakan tentang bisnis proses yang digunakan dalam bisnis kami. Tentunya kita tahu sendiri bahwasanya setiap bisnis proses itu akan dimulai dari pelanggan dan berakhir juga pada pelanggan. Nah, dalam hal ini tentunya bisnis proses pada bisnis kami itu di-trigger oleh pelanggan, di mana pelanggan itu yang memulai, yaitu membuat orderan dari produk yang ingin dia beli. Nah, setelah eh, orderan dibuat, maka message flow akan terbentuk dan itu akan diarahkan kepada seller atau si penjual. Nah, si penjual akan eh, mengecek order ataupun mengecek pesanan yang tadinya telah dibuat oleh pembeli atau pelanggan. Nah, setelah itu di sini akan dimunculkan gateway. Nah, dalam hal ini gateway ini disebut dengan and/or, di mana dalam hal ini tentunya akan terjadi dua proses yang terjadi dalam waktu yang bersamaan atau disebut dengan proses yang paralel. Nah, di sini kita mulai dulu dari yang di atas, yaitu di mana di sini seller ataupun penjual akan membuat ataupun mengirimkan invoice. Nah, setelah itu akan diarahkan kepada si pembeli. Nah, di situ dijelaskan, di situ disebutkan bahwasanya si pembeli akan menerima invoice atau receive invoice. Nah, setelah itu proses akan berlanjut kepada si penjual yang menerima pembayaran. Nah, ini di-trigger dari si pembeli yang menyelesaikan invoice tadi. Nah, itu bisa dilihat tanda panahnya yang berbentuk garis putus-putus ya. Dari settle invoice menjadi ke arah receive invoice, di mana pembeli akan menerima bayaran. Nah, dalam hal ini, bayaran itu sebenarnya bisa digambarkan dalam dua hal, dalam dua hal. Yang pertama yaitu dengan pembayaran cash atau dengan pembayaran eh, transfer. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita beralih kepada yang di bawah yaitu processing order di bagian seller. Nah, di sini seller atau penjual itu akan memproses pesanannya, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengirimkan pesanan. Eh, and then setelah itu prosesnya selesai. Dan kemudian jika kita lihat di bawah, di sini si pembeli itu akan menerima pesanannya. Nah, itu bisa dilihat dari kotak yang di bawah, aktivitas yang di bawah, receive dessert. Nah, disitulah makanya tanda panah yang putus-putus tadi itu diarahkan kepada pembeli di bagian receive dessertnya atau menerima pesanan yang telah dipesan tadinya. Dan setelah itu tanda panah utama itu akan berlanjut kepada penutupan gateway atau di tanda plus yang kedua. Nah, setelah itu akan berakhir prosesnya di pada lingkaran yang terakhir. Nah, seperti itulah mungkin bisnis proses sederhana yang kami bangun dalam bisnis kami. Dan tentunya ini akan menjadi bisnis proses yang simple dan kemudian jika bisnis ini berkembang lebih jauh, tentunya akan dibentuk lagi bisnis proses yang lebih kompleks, disesuaikan dengan kompleksitas dari bisnis kami, yang tentunya ketika nanti bisnisnya menjadi lebih maju, maka akan banyak tambahan-tambahan dari setiap komponen-komponen proses dan aktivitas yang ditambahkan dalam desain ataupun modeling proses bisnis kami. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya. Poin selanjutnya ini membahas tentang teknologi yang digunakan. Nah, dalam proses bisnis ini, kita akan menggunakan teknologi AI dan juga teknologi informasi. Teknologi AI ini bisa berupa chatbot, chatbot, dan juga teknologi informasi yang digunakan ini media digital yang bisa berupa Instagram dan juga TikTok. Next, Kak.
Nah, sebagai sebuah bisnis digital di era modern, Cookie Box harus mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan operasional layanan pelanggan, serta strategi pemasaran mereka. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah AI, terutama dalam bentuk chatbot AI. Chatbot ini bisa diimplementasikan melalui platform WhatsApp. Gunanya ialah untuk melayani pelanggan. Dalam hal ini, AI digunakan untuk automasi beberapa aktivitas pada proses bisnis, seperti make dealer dan invoice. Keuntungan yang bisa diperoleh dengan kita menggunakan chatbot AI ini adalah layanan pelanggan yang 24 per jam tanpa henti, respon cepat dan efisiensi dalam menjawab pertanyaan umum, dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan serta secara keseluruhan. Selanjutnya adalah salah satu kunci sukses pemasaran di zaman modern adalah memahami perilaku konsumen dan juga memanfaatkan saluran yang tepat untuk menjangkau mereka. Bagi Cookie Box, mengadopsi teknologi informasi berupa media digital seperti TikTok dan Instagram merupakan langkah strategis untuk mempromosikan produk-produk mereka secara lebih efektif. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform pemasaran yang sangat efektif bagi perusahaan untuk menjangkau target audiens secara luas. Cookie Box sebagai bisnis kuliner yang menawarkan produk dessert kekinian harus memanfaatkan kekuatan media digital ini dengan optimal. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan memaksimalkan penggunaan Instagram dan TikTok sebagai saluran pemasaran utama. Nah, adapun pemanfaatan Instagram ini bisa dengan membagikan foto dan video produk yang menarik secara konsisten untuk membangun awareness merek. Nah, ini bisa dengan cara menyajikan dessert box yang terlihat menggugah selera. Cookie dessert box dapat memikat audiens melalui feed Instagram yang diisi dengan konten visual yang menarik. Hal ini akan membantu meningkatkan visibilitas dan kesadaran konsumen terhadap merek mereka. Nah, manfaat yang kedua ini ada menggunakan Instagram Story untuk membagikan momen-momen di balik layar seperti proses pembuatan dessert. Nah, ini seperti audiens akan tertarik untuk mengetahui rahasia di balik kelezatan dessert box, Cookie Dessert Box. Dengan membagikan momen-momen di balik layar melalui Instagram Story, mereka akan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan personal dengan audiens. Nah, yang ketiga ini bisa dengan berkolaborasi dengan influencer kuliner atau makanan untuk melakukan endorsement ataupun promosi produk. Nah, siapa sih yang nggak tergiur dengan rekomendasi dari influencer kuliner yang sudah dikenal luas? Dengan kolaborasi, Cookie Box dapat memanfaatkan kredibilitas dan juga jangkauan audiens yang dimiliki influencer untuk mempromosikan produk secara lebih efektif. Nah, selain Instagram, Cookie Box juga harus bisa memanfaatkan TikTok sebagai salah satu saluran pemasaran utama mereka. Platform media sosial ini telah menjadi tren baru di kalangan anak muda dengan konten video pendek yang kreatif dan menghibur. Nah, kita bisa memanfaatkan TikTok dengan 4 cara. Yaitu cara yang pertama itu membuat video-video kreatif dan menghibur seputar produk atau proses pembuatan dessert. Nah, dengan kreativitas dan sentuhan humornya, Cookie Box dapat menciptakan konten video yang menarik dan menghibur bagi audiens. Melihat bagaimana dessert box dibuat dengan cara yang unik dan menyenangkan tentu akan memikat perhatian penonton. Nah, yang kedua ini adalah memanfaatkan tren suara atau musik populer di TikTok untuk meningkatkan visibilitas konten. Nah, algoritma TikTok ini memprioritaskan konten yang menggunakan tren suara atau musik yang populer. Dengan memanfaatkan tren tersebut, Cookie Box dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak views dan audiens baru yang tertarik dengan kontennya. Nah, poin yang ketiga ini bisa dengan berkolaborasi dengan influencer TikTok yang memiliki audiens sesuai dengan target pasar Cookie Box. Para influencer TikTok seringkali memiliki basis penggemar yang besar dan loyal. Dengan berkolaborasi, Cookie Box dapat menjangkau audiens yang relevan dan memiliki minat terhadap produk mereka, serta memanfaatkan kredibilitas dan pengaruh influencer untuk mempromosikan produk secara efektif. Yang terakhir, bisa dengan mengadakan tantangan atau kontes yang untuk bisa mendorong partisipasi dan interaksi dengan audiens. Salah satu keunikan TikTok adalah interaksi dan partisipasi aktif dari audiens. Dengan mengadakan tantangan ataupun kontes yang kreatif,
Cookie Box dapat menciptakan manajemen yang lebih tinggi dan mendorong audiens untuk ikut terlibat dengan merek mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan visibilitas merek melalui penyebaran konten challenge oleh audiens. Baik, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk menjelaskan tentang bagaimana bisnis Cookie Dessert Box ini, bagaimana bisnis prosesnya, dan teknologi apa saja yang digunakan dalam bisnis Cookie Dessert Box ini. Nah, demikian hasil pemaparan kerja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga dari pemaparan hasil kerja dari kelompok kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan see you.